Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada seri implementasi kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan mendiskusikan mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang ada pada implementasi kurikulum Merdeka. Jadi, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya sayangi, untuk kurikulum Merdeka yang paling kentara pada pelaksanaan pembelajarannya itu adalah diferensiasinya, betul. Nah, di sini ada beberapa poin ya sebelum kita diskusikan mengenai diferensiasinya. Yang pertama itu pada pembelajaran dan asesmen di kurikulum Merdeka ada keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif ya yang dilaksanakan selama proses pembelajaran ya sebagai suatu siklus. Kemudian strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik atau yang dikenal juga dengan istilah teaching at the right level. Nah, untuk selanjutnya, untuk mendukung teaching at the right level, maka pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan pemahaman peserta didik itu sangat disarankan. Yang keempat, yaitu pembelajaran berorientasi pada kompetensi. Dan pembelajaran semacam ini membutuhkan asesmen yang bervariasi dan berkala atau terus-menerus ya. Yang di dalamnya adalah formatif ya. Formatif itu akan menjamin nantinya asesmen sumatifnya itu sesuai seperti yang diharapkan. Jadi untuk pembelajaran dan asesmen itu menjadi suatu siklus yang terpadu. Seperti ini Bapak Ibu penggambarannya. Yang pertama, pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau dalam hal ini MA, modul ajar ya. Termasuk di dalam rencana tersebut ada asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran ya, atau asesmen diagnostik ya. Kemudian juga sudah dirancang asesmen di akhir pembelajaran atau sumatifnya. Jadi karena ini adalah backward design, maka Bapak Ibu guru juga sudah merancang kira-kira tagihannya seperti apa. Kemudian yang berikutnya, pendidik melakukan asesmen di awal atau asesmen diagnostik ya, untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik dalam mempelajari materi yang telah dirancang. Jadi Bapak Ibu menyiapkan asesmen diagnostiknya, disesuaikan dengan kompetensi yang akan dicapai. Nanti setelah itu Bapak Ibu akan mendapatkan hasilnya, dan di langkah ketiga ini dari hasilnya Bapak Ibu akan tahu siapa-siapa yang sudah mahir, siapa-siapa yang cukup, dan siapa-siapa yang butuh intervensi atau belum siap untuk mempelajari kompetensi itu. Jadi berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang dibuat dan menyesuaikan dengan siswa ya, dengan peserta didik yang ada. Kemudian setelahnya, Bapak Ibu setelah mengadakan penyesuaian rencana, Bapak Ibu melakukan pembelajarannya dan juga metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar. Setelah proses selesai, maka Bapak Ibu melakukan asesmen sumatif, yaitu untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajarannya. Nah, asesmen ini bisa dipakai untuk MA atau tujuan pembelajaran berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, namun hal itu tidak mudah dilakukan dan ada beberapa tantangan ya yang dihadapi oleh para pendidik atau challenges. Nah, di antara tantangan tersebut yang pertama adalah keterbatasan waktu ya untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi itu.
Mungkin Bapak Ibu guru ada mengajar 30 jam ya, ada 36 jam atau 24 jam tetapi mendapatkan juga tugas yang lain ya dari Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian tantangan yang kedua adalah kesulitan dalam mengelompokkan peserta didik karena jumlah peserta didiknya yang banyak. Ya, jadi mungkin ada yang tidak ideal ya, jumlah peserta didik dalam satu kelasnya. Alternatif untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama adalah peserta didik ya dari hasil asesmen tadi ya, kemudian peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok atau lebih ya, tergantung hasil asesmennya. Kemudian diajarkan oleh guru yang sama atau disertai dengan pendamping atau kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga peserta didik itu mendapatkan semacam matrikulasi begitu Bapak Ibu ya. Untuk kompetensi yang akan didiskusikan itu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah alternatif kedua, peserta didik di kelas yang sama dibagi menjadi 2 atau lebih dan diajarkan oleh guru yang sama atau disertai dengan kolaborator ya atau pendamping atau asisten. Nah, di sini nanti akan ada diferensiasi proses ataupun konten ataupun produk ya berdasarkan hasil asesmen awal. Yang ketiga, peserta didik tidak dikelompokkan Bapak Ibu, tapi langsung secara klasikal ya menjadi satu. Kemudian berdasarkan asesmen awal, untuk sebagian kecil peserta didik yang belum siap, ya ini kalau jumlah peserta didik yang belum siap itu tidak banyak ya, alternatif 3 ini, pendidik memberikan pendampingan setelah jam pelajaran berakhir. Seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa milih salah satu dari 3 tersebut atau tiga-tiganya bisa dipakai tergantung situasinya ya. Namun yang perlu diingat adalah pengelompokan itu tidak membuat stigma bahwa oh ini si pintar dan ini yang si tidak pintar. Karena itu akan membuat siswa tertekan begitu ya bila ada kondisi di mana siswa merasa terbebani oleh stigma bahwa dia ada di kelompok yang tidak kompeten. Nah, untuk mencegah hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pendidik dan institusi pendidikan. Yang pertama yaitu pembiasaan pembelajaran dalam kelompok kecil. Jadi di setiap pembelajaran itu sering ya adanya pengelompokan begitu, misalnya berdasarkan minat atau gaya belajar ini ya bisa. Kemudian dikelompokkan secara heterogen ya supaya saling membackup, membantu itu juga bisa. Atau bisa juga ya di sini disampaikan pengelompokan berdasarkan kemampuan berubah sesuai dengan kompetensi yang menjadi kekuatan peserta didik ya karena kan asesmen awal itu diberikan untuk setiap TP ya, setiap atau MA begitu ya. Nah, di situ nanti akan berbeda-beda hasilnya ya. Nah, jadi tidak permanen sepanjang tahun atau semester dan tidak berlaku di semua mapel. Misalnya, di mata pelajaran Bahasa Indonesia, peserta didik A tergabung dalam kelompok yang masih butuh bimbingan. Tetapi ketika pelajaran IPA, si peserta didik A ini tergabung dalam kelompok yang sudah mahir. Jadi, akan terjadi minat atau kompeten kesiapan belajar siswanya itu tidak sama di setiap mapelnya.
Kemudian Bapak Ibu mungkin juga pernah mengalami bahwa bagi peserta didik yang sudah mahir, itu mungkin dia akan merasa bosan bila uh, pembelajarannya sama dengan yang peserta didik yang masih tahap awal begitu ya. Nah, untuk itu perlu tantangan. Ini contoh ya, misalnya mereka-mereka yang sudah mahir itu bisa dijadikan tutor ya sebagai salah satu opsi ya. Namun peserta pendidik atau Bapak Ibu guru perlu mengingat juga bahwa tanggung jawab memfasilitasi tetap sepenuhnya ada di tangan Bapak Ibu guru, sebab tidak semua siswa mahir itu memiliki kompetensi mengajar. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, Kemdikbudristek juga menawarkan solusi ya untuk memecahkan masalah tersebut. Perlu ada peran-peran yang bisa dipilih oleh peserta didik untuk memperkaya atau mendalami kompetensi yang dibangun. Misalnya di awal tahun ajaran, pendidik mengajak peserta didik berdiskusi mengenai peran-peran apa yang dibutuhkan. Setiap peran bisa diambil oleh peserta didik secara bergantian. Misalnya menjadi pengurus kelas atau menjadi kapten-kapten pada mapel atau tema-tema tertentu begitu. Silakan didiskusikan dengan Bapak Ibu guru yang lain dan nantinya akan didiskusikan dengan siswa. Dalam proses pembelajaran, salah satu diferensiasi yang dapat dilakukan pendidik adalah diferensiasi berdasarkan konten atau materi, lalu proses dan atau produk yang dihasilkan oleh peserta didik. Peserta didik yang perlu bimbingan dapat difokuskan hanya pada 3 poin penting saja. Sementara untuk peserta didik yang sudah cukup memahami materi, dapat mempelajari seluruh topik, dan peserta didik yang mahir dapat melakukan pendalaman materi di luar materi yang diajarkan. Bapak Ibu, ini adalah contoh saja ya. Saya akan memberikan contoh yang sudah dimasukkan ke modul ajar. Baik, ini modul ajar bahasa Inggris. Kita tidak akan memperbincangkan mengenai modul ajar ini secara strukturnya. Kita akan langsung ke diferensiasi yang ada di modul ajar ini seperti yang disarankan oleh Kemdikbudristek di buku panduannya. Ini contohnya adalah pada proses pembelajaran ya, pada proses dan pada kontennya juga berdiferensiasi, yaitu pada langkah setelah peserta didik atau siswa menganalisis struktur teks ya, di mana siswa yang mahir bisa dilanjutkan dengan memberikan tantangan yang berbeda, yaitu membandingkan dua teks deskripsi tulis atau audiovisual ya, dengan mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari bersama-sama dengan peserta didik yang lain. Juga pada kegiatan yang lain, di sini pada proses reading comprehension atau membaca terkait deskripsi seseorang, peserta didik yang mahir mendapat kesempatan mengaitkan tokoh dalam bacaan dengan seseorang
dalam kehidupan mereka. Jadi ada tantangan yang lebih bagi peserta didik yang mahir. Seperti itu Bapak Ibu untuk contoh yang sudah ada di MA. Kita kembali ke PowerPoint-nya. Bagaimana dengan tagihan atau produknya? Jadi untuk peserta didik yang perlu bimbingan, ini dicontohkan bahwa mereka bisa misalnya dengan ada beberapa poin yang mereka harus respon, mereka kira-kira mengumpulkan 1 lembar cukup ya. Tapi untuk peserta didik yang cukup mahir, dengan beberapa poin itu menjadikan mereka perlu mengumpulkan 5 lembar, ini contoh ya. Kemudian yang sudah mahir, mereka bisa diharapkan untuk mempresentasikan hasil kerja menggunakan PowerPoint dengan dilengkapi gambar dan grafis. Tentu saja ini disesuaikan dengan kondisi siswa ya. Juga nanti di video yang lain kita akan bahas diferensiasi berdasarkan minat dan gaya belajar siswa, Bapak Ibu ya. Di ini kita sedang membahas diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Baik, ini contoh diferensiasi pembelajaran yang pertama, yaitu seperti kita ketahui bahwa dapat diwujudkan di konten, proses, dan produk. Bapak Ibu bisa memilih atau mengkombinasikan ketiganya ya. Misalnya pada konten, bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan dapat mempelajari 3 hal terpenting ya, yang terkait materi. Sedangkan bagi siswa yang cukup mahir, dapat mempelajari keseluruhan materi, dan bagi peserta didik yang sudah sangat mahir, dapat diberikan pengayaan. Tadi sudah saya dicontohkan yang di MA tadi Bapak Ibu ya. Kemudian untuk diproses ya, proses pembelajaran dan bentuk pendampingan dapat didiferensiasi sesuai kesiapan peserta didik. Bagi siswa yang membutuhkan bimbingan, pendidik perlu mengajarkan secara langsung ya. Sedangkan bagi peserta didik yang cukup mahir, dapat diawali dengan modeling yang dikombinasikan dengan kerja mandiri ya, praktik dan peninjauan ulang atau review. Sedangkan bagi peserta didik yang sangat mahir, dapat diberikan beberapa pemantik untuk tugas mandiri. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lebih memberikan waktu lebih banyak pada yang membutuhkan bimbingan ya, dan bagi yang sudah cukup mahir. Sedangkan bagi yang mahir, mereka nanti akan bekerja secara mandiri, namun Bapak Ibu guru juga sesekali perlu mengecek ya, memeriksa proses yang sedang berlangsung. Bagaimana dengan produk, keluaran atau performa yang akan dihasilkan? Diferensiasi pembelajaran juga dapat dilakukan melalui produk yang dihasilkan. Contohnya, bagi peserta didik yang memerlukan bimbingan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi ya. Sedangkan bagi peserta didik yang cukup mahir, dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Dan bagi peserta yang sangat mahir, bisa membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Seperti itu Bapak Ibu, ini contoh diferensiasi pembelajaran yang kedua. Setelah melakukan asesmen awal pembelajaran ya, ini dicontohkan misalnya berisi soal isian singkat dan soal cerita yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari terkait keliling segi 4, segitiga, dan lingkaran. Dari asesmen awal diperoleh data bahwa mayoritas peserta didik telah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar. Namun, beberapa peserta didik dapat memahami konsep keliling, tapi belum lancar dalam menghitung keliling bangun datar. Dan beberapa peserta didik belum memahami konsep keliling. Jadi, nanti akan dikelompokkan menjadi 3, Bapak Ibu ya. Nah,
Ini kelompok 3 tadi. Nah, ini treatmentnya Bapak Ibu ya. Pembelajaran terdiferensiasinya untuk peserta didik yang sudah memahami konsep keliling dan dapat menghitung keliling bangun datar, peserta didik mengerjakan soal-soalnya lebih menantang, yang mengaplikasikan konsep keliling dan kehidupan sehari-hari. Peserta didik bekerja secara mandiri dan saling memeriksa pekerjaan masing-masing. Sedangkan bagi dua kelompok ini, pendidik menjelaskan cara menghitung keliling bangun datar. Jadi, kalau bagi yang tengah ini mungkin menguatkan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian peserta didik diberi latihan untuk berkelompok menghitung keliling bangun datar dengan menggunakan bantuan benda-benda konkret. Jika mengalami kesulitan, peserta didik diminta mengajukan pertanyaan kepada 3 temannya sebelum bertanya langsung kepada pendidik. Ya, ini melatih juga untuk saling mengingatkan. Siapa tahu justru dengan ditanya peserta didik itu akan semakin paham ya. Kemudian pendidik akan sesekali mendampingi kelompok untuk memastikan agar tidak terjadi miskonsepsi. Ini selama proses berlangsung. Bapak Ibu, demikian penjelasan singkat mengenai pembelajaran dan asesmen yang diharapkan di kurikulum Merdeka. Oh ya, jangan lupa ya Bapak Ibu setelah membuat atau melaksanakan asesmen awal atau diagnostik kognitif ya, itu Bapak Ibu membuat daftar siswanya ya, siswa ini yang perlu bimbingan, siswa ini yang cukup, siswa ini yang mahir. Bapak Ibu punya daftarnya Bapak Ibu ya, sehingga nanti waktu mengelompokkan Bapak Ibu terbantu dengan daftar yang Bapak Ibu miliki. Baik, untuk video berikutnya kita akan membahas mengenai assessment, kemudian juga modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.